Oh, Halo. halo. Kita mau kemana? Mau pulang, tapi kembah dulu ya. Oh, kita mau kembah. Karena kemarin dimarahin mama gak kembah. Aku pakai baju iki tadi sese. Tapi Mana? tambah lemu ya. Nih, baju aku ukurannya biro, XL itu longgar banget Keren berarti. banget kayak rapper kayak. Rap god. Ini L Kanan bisa nggak? Gak bisa. Nggak bisa. Halo semuanya, Satrio Wijaya di sini. Selamat datang bagi subscriber baru dan selamat datang kembali bagi subscriber lama. Di video yang lalu kita sudah bahas perintilan final touch dari mobil ini yang membuat mobil ini semakin lengkap dan cakep. Seperti ini plastik yang ada di seat belt gitu, plastik tutupnya apa namanya, spion tengah, terus dop roda. Selain dop roda, pentilnya juga tutupnya diganti yang lucu-lucu gitu ya. Selain itu, final touch terakhir adalah karena ini Suzuki Sierra yang bisa dijeblakkan ke depan, kaca depannya ini. Nah, ini saya pasang pengunci asli Sierra di bagian kaca dan juga dashboard yang fungsinya dia ngikat sehingga windshield-nya itu lebih firm, lebih rigid gitu ya, daripada sebelumnya yang dia itu hanya pakai engsel plastik. Terima kasih mas saya sudah ngasih tahu sudut-sudut di mana mobil ini jadi semakin optimal. Selanjutnya kita pasang final touch-nya adalah kemarin itu saya lupa waktu saya itu pasang vakum delco, ternyata selang vakum delco-nya itu copot dan itu tidak bisa memajukan pengapian secara otomatis, makanya mobilnya kok lemes gitu ya. Ternyata setelah dipasang mobilnya jadi cukup bertenaga dan juga tidak malu-maluin ya. Jadi bagi teman-teman yang punya Katana, wajib banget cek vakum delco-nya apakah berfungsi dengan baik, apakah tersumbat atau apa, itu harus segera dibersihkan supaya tenaganya jadi optimal. Oke, ngomongin tentang Suzuki Katana 96 yang kita 97 saya sebenarnya agak lupa. Ini yang direstorasi menjadi Suzuki Sierra ini, joknya saya ganti Bright Glow Max yang harganya cukup masuk akal bagi saya dan bentuknya pun saya suka. Oke. Joknya cukup meluk, tapi pertama kali beli dipasang jok ini terlalu meluk ya teman-teman ya. Jadi saya kasih ganjel di bawah busanya sehingga lebih tinggi dan juga lebih tidak terpeluk oleh jok. Dan ini bisa reclining BTW, reclining, bisa sliding juga. Terus ngomongin tentang jok, ada kekurangannya, yaitu ketika kita naik turun ini agak sulit ya teman-teman ya. Ketika naik turun itu posisi pantat kita itu sama jok ini tuh lebih tinggian joknya, sehingga kita harus melompat. Nah ketika kita melompat itu kadang sok-sok kepleset kalau hujan, karena bawahnya ini tuh licin ya, bawah pintunya pas bodi itu licin. Tapi itu nggak masalah karena saya dan pacar saya tinggi dan yang memakai mobil ini adalah saya dan pacar saya aja. Oke, selanjutnya wiper. Kemarin wipernya itu copot teman-teman, entah kenapa waktu hujan pakai gitu, yang satu udah full, yang satu baru setengah, yang satu udah full balik, yang satu baru balik. Nah, ternyata itu copot, dan copotnya ternyata hanya bautnya, jadi nggak masalah, kencengin bautnya masalah beres. Nah terus sedikit cerita tentang mobil ini. Suspensinya ya namanya juga mobil tua, Jeep, kecil lagi dimensinya, wheelbase-nya nggak besar, dan ini membuat titik manusia yang ada di tengahnya itu terungkit dengan bebas. Jadi dia ibaratnya tuh montang-manting pakai banget ya teman-teman ya, montang-manting lah ibaratnya begitu. Nah karena
manting kita empukkan pernya yang awalnya dari 4 lembar, kita sekarang sisakan hanya menjadi 3 lembar. Itu pun saya potong lembar terakhirnya sehingga dia bisa main lebih mudah, lebih empuk ya. Overall sih oke, tidak ada isu. Dan karena mobil ini kanvas ya teman-teman ya, itu suara itu bocor banget dari luar, dan itu mungkin bagi sebagian orang mengganggu, mungkin tidak ya, tapi yang jelas kalau hujan deras itu tetap rembes lah dari samping. Makanya kemarin pintunya aku setting lagi, kaca atasnya agak aku masukin frame-nya supaya lebih nempel ke ini dan dia lebih kuat, nggak bocor. Itu semoga sih nggak bocor. Kemarin sih tes dikit-dikit sih oke banget, nggak ada isu. Terus windshield depan ini yang tadi saya ceritakan, saya pasang itu ya, pengaitnya itu jadi lebih kencang, lebih rigid, lebih firm, dan nggak bocor di sela-selanya. Kita cek kabin. Selain itu, soal radius putar, karena ini bannya tambah gede dan belum ada spacer, jadi kalau di polin setirnya itu dia bannya itu mentok ke bagian per ya teman-teman ya. Jadi itu saya ganjal supaya nggak mentok. Nah, karena diganjal itu radius putarnya jadi jelek sekali teman-teman. Makanya untuk muter-muter di bagian kecil itu agak sulit. Nah, besok-besok saya mau pasang spacer. Sudah ada spacernya tapi bautnya nggak ada. Terus kalau udah beli bautnya bisa kita pasang dan juga bisa kita implementasikan di mobil ini sehingga knocknya itu nggak banyak dan mobil ini bisa punya radius putar yang baik. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita mau muter di sini, kita mau ke Ayang karena nanti mau pulang ke Jogja. Nah, karena mobil ini adalah mobil yang mesinnya nggak besar, jadi kita perlu obat kuat untuk membuat mobil ini jadi kencang. Salah satunya, kalau kencang sih enggak ya, tapi roso lah, bertenaga gitu. Salah satunya adalah final gear. Jadi di final gear itu dia membuat torsinya itu lebih ngisi lagi karena posisi rasio gearnya itu lebih low. Sebenarnya emang nggak bisa kenceng tapi jadi bertenaga. Nah, karena bannya membesar jadi pas seperti katana normal, seperti itu teman-teman. Terus kita bahas di samping itu, mobil ini tuh punya rasio transfer gas-nya yang cukup low. Jadi ini ada pilihan yang 4L netral, 4 high sama 2 high. Itu bisa kita setting dan ketika kita kekurangan tenaga waktu nanjak parah gitu ya, itu kita pasang di 4 low, itu sangat membantu sekali, sangat membantu dan sangat ngecit sekali. Sayangnya mobil ini belum dikasih prelock, jadinya saya nggak bisa pakai rasio 4 low itu ketika membutuhkan hanya 2 wheel drive atau rasio gigi depannya dilepas ya diferensialnya, di diferensialkan. Oke, karena mungkin ini adalah video tes pertama saya ngomong di dalam kabin Suzuki Sierra ini, saya nggak begitu yakin bahwa suara saya bakal terdengar dengan baik atau apa namanya, tidak ada yang mengintervensi suara-suara dari luar. Maka saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari video ini. Stay tune untuk video-video saya berikutnya dan untuk update-update Suzuki Sierra berikutnya, karena kedepannya mungkin saya bakal bawa mobil ini ke Jakarta. Jadi saya juga bakal nyari-nyari rumah di Jakarta dan mencoba untuk hidup di sana, kayaknya di pinggiran mungkin seperti itu ya. Satria Wijaya pamit.
hati-hati di jalan, and thank you for watching teman-teman. Thank you.